jemaah akan tetap terus hadir ya, sehingga bisa menyamai kapasitas kita bulan lalu dan itu jauh lebih ramai gitu ya. Buat saudara-saudariku, silakan duduknya mesti dirapatkan dulu. Yang bapak-bapak di depan dan ibu-ibu juga mengisi saf-saf yang kedepannya. Silakan lebih maju gitu ibu-ibu, biar kawan-kawannya yang datang kemudian bisa mengisi tempat-tempat yang ada di belakang. Alhamdulillah, Ustaz kita telah hadir pada hari ini, Ustaz Syahrani Madani dari Jakarta. Beliau akan mengisi kajian kita pada hari ini dengan judul Cahaya Penerang Rasulullah SAW, Cahaya Penerang Hidup ini. Kepada Ustaz silakan untuk duduk depan. Ya, langsung saja untuk membuka acara pagi hari ini, tidak ada kata sambutan, jadi kita langsung isi dengan tilawah yang dibawakan oleh saudara Muhammad Huda Nusoliin, surat Al-Ahzab ayat 40 sampai 46. Ya, sekali dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita kembali dulu sebentar. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kira Quran dari ya, langsung saja dengan profil dari Ustaz kita. Alhamdulillah Ustaz Syahrani Madani telah hadir di tengah kita. Beliau lahir di Depok pada bulan Februari tahun 1971, menamatkan pendidikan Usuluddin bidang hadis di Al-Azhar Mesir. Kesibukan beliau pada saat ini itu aktif berdakwah, terutama
untuk mengisi kajian-kajian Islam, sirah, dan kisah-kisah dari sunnah di Forsimta, Forum Silaturahim Masjid Perkantoran Jakarta. Beliau juga aktif di IKADI, Ikatan Dai Indonesia dan Yayasan Azhar Center, dan siap untuk mengisi dakwah-dakwah di luar negeri, offshore atau onshore, sebagai tim dari PKPU. Beliau juga ketua masjid, ketua Majelis Taklim Hidayatullah Jakarta. Seperti yang telah diungkapkan di awal, bahwa topik kita pada pagi ini adalah memberikan cahaya kehidupan bagi kita semua. Insya Allah, Rasulullah cahaya yang benar ini akan dibawakan oleh Ustaz Syarani Mardani sampai pukul 12.30 misalnya, lalu diisi dengan tanya jawab. Oke. Kepada Ustaz Syarani, waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, pertama Pak Iman selaku Ketua IMAS dan juga para pengurus yang lain. Yang saya hormati perwakilan dari KBRI Indonesia di Singapura, juga yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan, saudara dan saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kalau tidak salah tanggal 16 Rajab 1437 Hijriah. Kalau tidak salah, kalau kita hitung hari, kira-kira 40 hari lebih dikit lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan. Kira-kira 43 atau 44 hari lagi. Semoga kita semuanya panjang umur, diberikan kesehatan, diberikan kemurahan rezeki, Allah wa ta'ala, dan bisa beribadah sebanyak-banyaknya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Tadi Pak Iman sudah memperkenalkan, nama saya Syahroni, bukan Syahrini ya Bu. Walaupun orang bilang mukanya sih mirip katanya. Mirip bapak, mirip sesuatu. Saya tinggal di Mampang, di Buncit. Hari ini yang pertama, sebelum kita masuk ke materinya, semoga kita mengamalkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Qala Rasulullah SAW, man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi athari falyasil rahimah. Kata Nabi, siapa orang yang ingin dimurahkan, dimudahkan rizkinya, dan siapa orang yang ingin dikenang namanya dengan kenangan yang baik, falyasil rahimah, hendaklah dia rajin melakukan silaturahim. Jadi silaturahim seperti yang disabdakan oleh Nabi, insya Allah akan lebih mempermudah, memperluas rezeki kita. Mudah-mudahan, dan dengan silaturahim insya Allah kita akan memiliki kenangan yang baik. Ada satu peribahasa ya. Jadi orang Arab tuh punya peribahasa, dia punya apa namanya? Punya belum bisa nih. Jadi sebelum kita masuk ke materinya, ada materi di belakang apa? Al-harokah barokah. Paling atas itu. Ada peribahasa ya, orang Arab mengatakan al-harokah barokah. Bergerak itu berkah, berubah itu baik. Al-harokah
barokah itu ketinggalan Jakarta. Jadi ada peribahasa bunyinya al-harokah barokah, bergerak itu berkah, berubah itu baik. Silaturahim mengamalkan peribahasa ini. Jadi saya ulangi, ada peribahasa orang Arab mengatakan al-harokah barokah, artinya bergerak itu berkah. Silaturahim, bergerak bukan? Bergerak. Orang bilang kalau kita diam aja kesemutan, betul nggak? Memang saya diri nggak apa-apa ya. Kalau kita diam aja kesemutan, betul nggak Bu? Betul nggak Pak? Tapi kalau kita kalau ngaji dia aja gitu, kesemutan ya. Ada ustaz ramah dia aja gitu, bosan lama-lama. Ya, ada nggak ustaz dia tuh? Alhamdulillah. Curhat semua. Jadi al-harokah barokah, bergerak itu berkah, sehat. Kita kalau di rumah aja bosan ya? Bosan. Tapi kalau silaturahim sehat nih, sehat. Ketemu orang yang lemas jadi semangat mudah-mudahan. Melihat kawan kita rajin ibadah jadi semangat beribadah. Semoga yang kita lakukan mengamalkan peribahasa ini, al-harokah barokah, bergerak itu berkah dan berubah itu baik. Ibu-ibu pakai jilbab, berubah-ubah nggak Bu? Dulu kan pakai jilbab biasa gitu ya. Karena di mana sekarang pakai jilbab? Diputer-puter, dililit-lilit gitu. Ada yang ke atas, ada yang ke samping gitu kan. Nah, pada harus berubah ya. Al-harokah barokah, berubah itu baik. Jangan takut untuk berubah. Dulu ibu pakai jilbab, pakai bros ya. Naruh bros di mana dulu? Di sini ya. Sekarang di mana sekarang pakai bros? Sini, belakang, samping. Ada pakai bros 4 tuh, gini kalau jalan. Apa itu? Berangkat. Tapi kalau orang berubah tuh baik, berubah sehat. Al-harokah barokah. Jadi mudah-mudahan sekali lagi kita hadir di pengajian di tahun Istiqomah di pagi hari ini mengamalkan hadis Nabi, siapa orang yang rajin silaturahmi akan dimudahkan rezekinya dan akan dikenal. Dan juga mengamalkan peribahasa ini al-harokah barokah, bergerak itu berkah, berubah itu baik. Biasanya ayam kampung sama ayam negeri mahal mana? Ayam kampung sama ayam negeri mahal mana? Ayam kampung. Mahal. Kenapa yang kampung mahal? Kenapa yang kampung mahal? Yang kampung modelnya beli bola, beli lontong, berlarian di sehat. Ayam negeri dia menjadi jadi kurang sehatnya al-harokah barokah. Kita semangat untuk dari Indonesia datang ke negara Singapura, pergi jauh kali, jauh berkah mudah-mudahan dapatkan keberkahan. Para ulama kita zaman dulu, para pengembara, ulama dengan orang yang bergerak dan insya Allah akan membawa kebaikan. Orang bisnis zaman sekarang kalau waktu berubah mati. Ya, dulu orang kalau di Indonesia itu orang jualan bisa goreng. Sekarang bisa apa sekarang? Sambolan, sama apa lagi? Sama hijau, sama lagi? Sama pasir, sama lagi? Sama keju, bisa apa lagi? Sama meler, bisa apa lagi? Bisa kipas. Berubah kalau nggak berubah salah. Jadi al-harokah barokah, hidup harus berubah. Al-harokah barokah, hidup harus bergerak. Ibu sekalian, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siang ini, pagi hari ini insyaallah kita akan mempelajari dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyebut Nabi kita, memberikan gelar dengan satu gelar. Allah menyebut Nabi dengan as-sirajul munir, cahaya yang menerangi. Tadi kori kita ini Wildan, kori internasional, sengaja undang dari Indonesia, membacakan surat Al-Quran, surat Al-Ahzab. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala tadi, di antara yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiy, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Allah berfirman, wahai Nabi. Ini surat Al-Ahzab ayat 45 tadi sampai 48, kita baca terjemahannya
45 sampai 46. Allah berfirman, wahai Nabi, di ayat ini Allah menjelaskan alasan diutusnya Nabi. Ya ayyuhan Nabi, inna arsalnaka syahidan, sesungguhnya kami mengutusmu yang pertama sebagai saksi. Yang kedua, wa mubasysyiran, sebagai pembawa berita gembira. Yang ketiga, wa nadhiran, sebagai pemberi peringatan. Yang keempat, wa da'iyan ilallahi bi'idnihi, dan engkau menjadi penyeru kepada kebenaran. Yang kelima, wa sirajan munira, engkau menjadi cahaya yang menerangi. Baik, kita akan lihat ayat satu persatu. Mudah-mudahan kita bisa meneladani Rasulullah SAW. Yang pertama, Allah menyebut Nabi sebagai saksi. Ya ayyuhan Nabi, inna arsalnaka syahidan. Wahai Nabi, kami mengutusmu pertama sebagai saksi. Kan begini, hari kiamat nanti semua orang akan disidang di hadapan Allah SWT. Betul nggak? Orang kalau disidang ada saksinya nggak tuh? Ada saksi ya. Para nabi akan jadi saksi. Begitu hari kiamat nanti, orang tidak lagi berkata, kenapa kamu tidak beriman? Kenapa kamu tidak beriman? Saya nggak tahu. Semua umat sudah diutus nabinya masing-masing. Semua umat sudah diutus rasulnya masing-masing. Tidak ada alasan. Dan para nabi yang pertama diutus sebagai saksi. Dan ayat ini juga menjelaskan nanti kepada kita pentingnya ada dalam Islam bab syahadah, persaksian. Dalam Islam segala urusan sebagai saksi, betul. Orang menikah ada nggak saksinya? Minimal 2 orang. Orang bercerai harus pakai saksi. Kalau nikah minimal 2 orang, perceraian juga sama, saksinya 2 orang. Perempuan ngaku, Pak Ustaz, saya udah jantan nih Ustaz. Saksinya mana bu? Demi Allah dan Ustaz. Saya udah jantan, Ustaz. Mungkin akhirnya saya ada yang nikah sendiri. Pas dia nikah tahu suaminya masih ada. Maksudnya suaminya bilang saya belum pernah menceraikan istri saya. Ibu ngaku udah diceraikan, mana saksinya bu? Ya boleh demi Allah dan Ustaz. Nah, sebagaimana pernikahan ada saksi dan perceraian juga ada saksi. Dalam Islam semua urusan ada saksinya. Pinjam duit, pinjam meminjam, sewa menyewa, transaksi, ada saksinya. Ada saksinya, harus ada saksi, ada bukti. Hari ini kita kadang suka bermasalah dalam masalah pinjam meminjam, karena kita tidak mengamalkan ajaran Islam. Dalam Islam, kalau pinjam meminjam, ada pihak pertama, pihak kedua, minimal berapa orang saksi? 2 orang. Pak, pinjam duit dong Pak. Oke, berarti surat saya yang pertama menyampaikan kepada Anda, yang kedua saksinya Pak, repot banget Pak. Harus begitu tuh. Sering kita menggampangkan urusan dan akhir jadi masalah, betul Pak. Kita kadang nggak jelas minta meminjamkan. Kamu punya uang nggak? Kita pakai dulu dong. Tuh minta meminjam dulu. Nggak jelas kadang-kadang. Belum punya duit nggak? Kau pakai dulu dong. Kadang-kadang ada yang nggak jelas begitu tuh. Nggak jelas kita sangkanya minjam tapi dia minta. Kalau baru pinjam Pak, 1 juta. Lah, bukannya kasih dulu. Apa bilang pinjam pakai dulu. Nggak jelas. Kalau utang pakai surat saksi minimal 2 orang. Di dalam Islam segala urusan ada saksinya tuh. Supaya urusannya beres. Yang pertama Nabi sebagai saksi. Yang kedua, beliau sebagai pembawa berita gembira. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan. Yang kedua, wa mubasysyiran. Beliau sebagai pembawa berita gembira. Ada ayat dalam Al-Qur'an, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhiran. Beliau diutus sebagai pembawa rahmat dan Nabi Muhammad sebagai pembawa berita gembira. Maka nanti di antara disunahkan adalah sunnahnya menyampaikan berita gembira. Nabi Muhammad lahir, beliau hadir sebagai pembawa berita gembira. Maka di antara yang disunahkan adalah sunnahnya menyampaikan berita gembira. Orang senang mendengarkan berita yang baik dan orang tidak senang mendengarkan berita yang buruk. Betul kan? Jadi sunnahnya menyampaikan berita gembira beliau mubasysyiran, pembawa berita gembira.
Berita gembira bahasa Arabnya busyro, pembawa berita gembira. Hari ini bahkan nanti dikit lagi Ramadan, insya Allah. Dikit lagi Ramadan. Kita kalau mengajarkan anak kita ibadah, yang bagus adalah menyampaikan berita gembira. Jangan suka nakut-nakutin. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, tadi wa ma arsalnaka illa kafatan basyiran wa nadhiran aw basyirman. Nabi bersabda, apa kata Nabi? Yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru. Rasulullah berpesan, permudahlah urusan, jangan dipersulit. Sampaikan berita gembira dan jangan ditakut-takuti. Beliau datang sebagai pembawa berita gembira dan dia akan sunnahnya menyampaikan berita gembira. Karena orang senang mendengarkan berita baik dan orang tidak senang mendengarkan berita yang buruk. Di sini kata Nabi, sampaikan berita gembira, jangan takut-takutin. Besok kita punya anak ini, ngajarin anak kita puasa, gimana ngajarinnya? Gini kita bilang, nah, kalau kamu puasa dari subuh sampai maghrib, ntar ayah kasih hadiah. Berapa nih kalau kita kurang kasih hadiah? $1. Hah? $2 kan dari makanan. Kamu puasa dari subuh sampai maghrib, ayah kasih uang $2. Kan lebaran bagi batu kan juga. Kalau cuma setengah hari ya, setengah hari $1. Kalau sampai Isya ya, sampai Isya $3. Mungkin bapaknya kan masih lama gede pahala. Itu anak kalau puasa dari subuh sampai maghrib, ayah kasih hadiah. Senang nggak dia? Senang. Menyampaikan berita gembira, reward and punishment. Berprestasi dikasih hadiah, ternakal berikan hukuman. Bahasa Al-Qur'annya basyiron wa nadhiron. Basyir membawa berita gembira, nadhiron pemberi peringatan. Meskipun Nabi Muhammad memberi peringatan, nomor satu beliau adalah membawa berita gembira. Kalau ngajar ibadah, nah, kalau puasa dari subuh ke maghrib, ayah kasih hadiah. Senang nggak dia? Jangan takut-takutin bu. Nah, aku kalau nggak puasa, nah, direbus mau. Itu salah, itu jangan suka takut-takutin. Yang bagus kamu kalau terawih, kita terawih di masjid. Di terawih kamu nggak bercanda, ntar pulang terawih, mama beliin es krim, ayah beliin es krim. Senang nggak dia? Senang kan? Ada nggak juga ngancam-ngancam tuh? Nah kamu kalau tak terawih, kalau bercanda, ya. Tuh anak mungkin terawih juga horor gitu kan, takut gitu. Jadi manhajnya, metodenya adalah menyampaikan berita gembira. Dan Rasulullah hadir sebagai mubasyiron. Beliau datang sebagai pembawa berita gembira. Sekarang banyak, saya mohon maaf ya boleh tidak setuju. Sekarang banyak generasi muda kita kurang, mohon maaf kan, kalimat Indonesia nggak semangat gitu. Ada yang mengatakan kehilangan semangat nasionalisme, kurang cinta dengan negara kita. Mungkin di antara penyebabnya terlalu sering mendengar berita buruk. Padahal berita baik, ada nggak berita baik? Belum, kadang-kadang orang senang menyampaikan berita buruk. Kurang bagus kalau dengan anak-anak kita. Terlalu sering kita bilang, nah, kamu tahu nggak? Di negara kita, narkoba, kerajaan yang mana? Kamu tahu nggak? Korupsi di mana-mana. Kamu tahu nggak? Orang kerusuhan tiap hari kan. Apa kata lagi kita? Ya, aku mati aja deh. Kurang bagus. Saya secara pribadi, karena kalau di rumah atau TV gitu kan, ada acara-acara, ada petrus kan, ada berita-berita terus. Dan kurang bagus tuh. Anak-anak kita harus sering-sering mendengarkan good news. Ada anak umur 7 tahun kemarin juara lomba tahfiz Quran di Mesir kan, yang namanya Musa ya. Itu harus diceritakan anak-anak kita. Iya. Nah, ada anak kecil Indonesia, dia juara Al-Quran, lomba baca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran. Umurnya baru 7 tahun kan, anak-anak kalau nggak Al-Quran kuat kan, anak-anak usia emas tuh. Kalau kita kan mungkin apa? Kita kurang kuat kita ya. Kita ngapal 2 ayat, hilang 3 ayat. Kadang-kadang buat pengeluaran kan harus buat anak-anak kita harus sering-sering mendengarkan berita baik. Ini ada anak sekolah juara lomba ini, juara ini, ada yang berprestasi ini.
Kurang baik kalau terlakukan ini. Berita baik memberikan pengaruh yang baik, berita buruk memberikan pengaruh yang buruk. Jadi kalau sering-sering mendengarkan berita baik, pengaruhnya baik. Ya. Apalagi kita orang Islam, dari kita lahir diajarkan optimis, betul nggak? Dari kita lahir ingat Nabi Muhammad wa mubasysyiran, beliau sebagai pembawa berita gembira. Dari lahir kita diajarkan optimis, betul nggak tuh? Orang Islam kalau lahir diapain? Diajarkan telinga yang kanan, betul nggak? Dikomatkan telinga yang kiri, betul nggak Pak? Ya kan? Apa sebabnya? Karena panca indera yang pertama kali berfungsi apa tuh? Pendengaran. Bayi baru lahir kan nggak bisa lihat, belum bisa melihat kan? Ya kan? Bayi minggu keberapa bisa melihat tuh? Minggu ketiga, keempat. Kan bayi baru lahir nggak bisa lihat tuh. Ada bapak yang kurang ilmu, anaknya lahir nih baru umur 2 hari, bercandanya dia lupa. Kan anaknya belum bisa lihat ya. Ya ketawa nih anak ini, dia lupa. Gitu. Kenapa diazankan? Yang pertama didengar kalimat yang baik, optimis gitu ya, agarnya anak hidupnya baik. Kalimat pertama yang didengarkan kalimatnya, maka diazankan tuh telinga yang kanan, diazanin pelan-pelan ya, kenceng. Ini bapaknya buang aja terus. Anaknya lahir adat Madinah, waduh, waduh anak dengar deh, rumah sakit kumpul semua, azanin pelan-pelan telinga yang kanan. Apa hikmahnya? Biar dia optimis, ya. Bayi baru lahir, jangan ada bab. Kalau bayi baru lahir, ada sunnah namanya tahnik. Apa tahnik? Tahnik sama dengan bayi baru lahir, ambil kurma, dikit, dihalusin. Yang kurma satu, kurma nanti. Coba itu tidak. Kurma dikit ambil, diapain? Dihaluskan. Sekarang ada sari kurma ya. Dikit, disuapin ke mulut bayi. Ingat, hikmahnya apa? Tafaulan, optimis agar yang pertama dirasa sesuatu yang manis. Biasanya orang lakukan barang anak akekah, diakekahin, sekalian ditahnik. Korma dikit. Zaman dulu kan korma susah tuh. Kadang orang ganti pakai madu ya. Cuma salah praktek, dioles di bibir. Bukan di bibir bukan, disuapin. Nih madu yang murah, yang gojeng lain di bibir. Mungkin lah, salah. Disepin, tahnik. Bahkan zaman dulu kan forma susah, pakai madu. Kadang-kadang pakai gula Jawa kadang-kadang. Gula manis tuh. Ada yang nanya, Pak Ustadz, pakai lontong boleh nggak? Lontong juga apa ini? Ibu. Itu tahnik. Kenapa ditahnik? Sama tafaulan agar optimis. Karena Islam agama yang mengajarkan kepada kita sifat optimis, tafaulan. Kata Nabi dalam sebuah hadis, wa ahsanu hal fa'lu. Yang baik adalah optimis. Jangan kita pesimis. Baik baru lahir ya baik, diazankan telinga kanan. Kemudian qomat telinga kiri. Barusan diapain tuh? Ditahnik namanya. Ya. Jadi kalau yang udah hamil 9 bulan nih, jadi bapak siaga ya, kan ada tas buat baby tuh, ada segala macam. Dia ada apa tuh? Ada kurma. Boleh ketika lahir atau ketika hari ke-7 bareng dengan akekah. Bayi yang baru lahir diapain lagi? Dicukur rambutnya nanti ya, hari ke-7 kan? Dicukur rambutnya, ditimpa, ditukar dengan emas atau perak, disedekahkan pada fakir miskin. Dia membawa berkah. Bayi baru lahir diapain lagi? Sunnahnya dikasih nama yang bagus, ya kan? Dalam Islam nama adalah doa, betul nggak tuh? Ada orang bilang apa arti sebuah nama? Oh enggak, penting nama. Dalam Islam tuh nama tuh penting. Bahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau sampai pernah dalam riwayat berkali-kali merubah nama para sahabat yang kalau menurut Nabi maknanya tidak baik. Ada sahabat namanya Husnun atau Hazinun, artinya sedih. Diganti oleh Nabi menjadi Sahal. Apa Sahal? Mudah, gampang artinya. Mudah, jadi namanya Sahal. Saya punya kawan di Jakarta namanya Sahal tuh. Gampang banget ya. Duduk ini tidur. Dia makannya gampang, tidurnya gampang tuh. Kan orang IT ini ilmunya kayak ilmu padi. Orang belajar kayak padi ya, makin berisi makin duduk. Lama pulas dah. Itu peribahasa salah ya itu. Orang berilmu makin banyak makanya tadi tawadu maksudnya bertahan. Jadi Nabi merubah para sahabat. Anaknya Umar dalam kitab Tarbiyatul Aulad Islam Syekh
Abdullah bin Ulwan. Umar bin Khattab punya anak dulu namanya Asiyah. Ain, ain, alif, shad, ya, ta, marun. Asiyatun, tukang maksiat artinya. Diganti dengan bal anti Jamilah. Nama kamu Jamilah. Apa itu Jamilah? Cantik. Maju mundur. Itu Jamilah. Boleh bahasa Arab, boleh bahasa Sunda, boleh bahasa Jawa. Yang penting artinya bagus. Ada nggak orang namanya Ayu? Apa Ayu artinya Ayu? Eis, ada namanya Eis. Apa Eis? Gelis. Ini orang Sunda ada namanya Asep. Apa Asep? Asep, biar cakep minimal akhlaknya. Kalau bukan sih ikutin bapaknya deh. Iya. Kan ibu kalau lagi hamil, kan sering baca surat Yusuf ya. Katanya doa agar anaknya cakep kayak Nabi Yusuf, minimal akhlaknya dah. Kalau bukan ikutin bapak. Masa bapak pas-pasan kena ganteng, curiga juga ya. Enak siapa ibu-ibunya. Jadi dalam Islam nama itu doa. Maka disunahkan cari nama yang bagus. Jadi Nabi Muhammad itu merubah nama. Kalau menurut Nabi maknanya tidak baik. Saking orang Islam nih, Nabi itu mubasyirat, membawa berita gembira. Ya. Sampai dari lahir diazanin, dikomatin, kasih nama yang bagus, ditahnik, nanti diakekahkan. Bahkan kalau akekah sunnahnya kan itu pertama dipotong kan tulangnya tidak diaturin kan. Hikmahnya apa tuh? Agar nih baik fisiknya sehat, begitu tuh. Kasih nama yang bagus. Nama adalah doa, penting tuh nama. Di Pulau Jawa ada nggak yang namanya Selamat? Apa tuh Selamat? Apa Selamat? Sugeng, apa Sugeng? Selamat ya. Itu saya tuh doa tuh. Orang punya nama Selamat, enak nggak? Enak ya. Selamat Lebaran, Selamat Idul Fitri, Selamat Tahun Baru. Orang kalau punya nama Selamat, gak usah ngantri dia. Orang pada ngantri nih. Selamat boleh duluan. Pak, antri dong Pak. Baca dong, utama kali. Dia boleh langsung. Dia nggak bisa ngantri. Enak kan nama Selamat? Doa. Ustaz, saya boleh ganti nama di Indonesia? Ada nggak tradisi berubah nama? Boleh kalau dirasa maknanya tidak baik. Pak Ustaz, anak saya umur udah 3 tahun Pak Ustaz. Kok belum bisa jalan ya Pak Ustaz? Gitu ya. Kadang beratan nama kali Bu. Gitu kadang-kadang. Beratan nama kali Pak. Namanya siapa Bu? Anak saya namanya Mangkubumi Pak Ustaz. Berat ya tuh? Abangnya Mangkulangit Pak Ustaz. Waduh, keluarga. Berat ya tuh? Gak kasih nama Udin. Ya, langsung kabur kan. Anak pertama namanya Awaludin. Yang terakhir Akhirudin. Yang tukang rokok Samsudin gitu. Jadi nama itu doa bukan sembarangan itu nama. Kan orang bilang what is the name? Apa itu sebuah nama? Oh enggak, dalam Islam nama itu penting. Iya. Bahkan kalau orang Chinese bilang nama itu hoki. Kalau Islam nama itu doa. Dalam sebuah hadis Rasul bersabda, "Fa innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum." Hari kiamat engkau dipanggil dengan namamu dan nama-nama ayahmu. Fa ahsinu asma'akum. Baguskanlah namamu. Jadi nama yang baik, nama itu doa. Jadi Nabi Muhammad tidak baik, beliau adalah mubasyiran. Beliau pembawa berita gembira. Sampai Nabi ada ulama mengatakan ada kaidahnya at-tabsyir fi dakwah. Kalau berdakwah menyampaikan berita gembira, bukannya tanfir. Karena pesan Nabi, basyiru wala tunaffiru. Sampaikan berita gembira, jangan ditakut-takutin. Gitu. Pak Ustaz, kan Nabi Muhammad wa nadhirun, pemberi peringatan, benar. Tapi sebelum pemberi peringatan, beliau sebagai apa? Pembawa berita gembira. Maka dalam istilah kerennya zaman sekarang reward and punishment ya. Berprestasi dikasih hadiah, kalau nakal diberikan hukuman. Kalau dalam bahasa Al-Qur'annya basyiron wa nadhiron. Di surat Al-Ahzab tadi mubasyiron wa nadhiron. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiron wa nadhiron. Tapi kan Pak Ustaz, Imam itu pemberi peringatan. Iya, cuma nomor 1 sampaikan berita gembira dulu, 4 baru kasih peringatan gitu. Begini contohnya. Sholat Jumat nih. Mungkin ada khotib menyampaikan tentang keutamaan bersedekah. Begini strateginya. Sampaikan berita gembira.
hadirin sidang Jumat rahimakumullah, atau hadirin sekalian jamaah saum istiqomah yang dimuliakan Allah. Mari kita sedekah agar dimurahkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bubar pengajian, otak amal dibuka dikit di sini. Jumat kedua ceramah lagi nih, bulan depan pengajian. Hadirin bapak-bapak rahimakumullah. Mari kita sedekah agar kita dijauhkan dari bencana, biar supaya jarang-jarang sakit, biar sehat kita sedekah. Selesai ceramah, kotak amal dibuka, isinya masih dikit juga. Jangan putus asa, bulan depan ceramah lagi. Hadirin, mari kita sedekah. Kalau sedekah banyak yang doain dengan doa yang baik-baik. Bubar pengajian, buka kotak amal masih dikit juga. Jangan terus bulan depan ngaji lagi. Hadirin terus terang hadirin. Yang sedekah diteruskan hadirin sama Allah. Yang hadirin yang sedekah direbus hadirin. Buka kotak amal luber langsung. Itu kira-kira jadi manhajnya adalah basyir. Ada orang yang nggak usah pakai cara yang galak-galak. Jadi sampaikan berita gembira. Tapi ada juga orang yang kalau belum dijewer belum bergerak, ada nggak tuh? Maka basyiron wa nadhiron. Dia pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini semoga jadi semangat kita nih. Semangatnya menyampaikan berita baik. Jadi kalau ketemu orang, gimana kabarnya Bu? Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Jangan tiap ketemu acara sawi istiqomah, gimana kabarnya Bu? Aku nilainya mau pakas. Bulan depan ketemu gimana kabarnya Pak? Oh bingung dicopot tuh bingung. Ini tiap ketemu nggak pernah cakap gitu tuh. Hari Jumat disunahkan ngapain? Ini sama cakap ya dari motor ini. Hari Jumat sunahnya ngapain tuh? Mandi, pakai minyak wangi, gitu ya. Apa sebabnya? Kita mau ketemu dengan banyak orang. Ya. Kata Nabi dalam sebuah hadis, kalian akan bertemu dengan saudara hari Jumat ya. Disunahkan ngapain tuh? Kuku, pakai minyak wangi, pakai baju yang cakep, ya kan? Bertemu dengan saudara kita dalam keadaan yang baik. Ini agama yang memerintahkan kepada kita meneladani Rasulullah SAW. Beliau sebagai pembawa berita gembira. Tadi saya katakan bahkan Nabi, ini ada ayat dalam Al-Quran di potong OBN kita nih, saya lupa nih di halaman 3 nih. Di halaman 3 ada surat Ad-Duha. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan tentang nikmat yang Allah berikan kepadamu maka siarkanlah, maka ceritakanlah. Bab menceritakan nikmat, bahasa yang lain tahaddus bin nikmah, menceritakan nikmat. Jadi ayat ini nih, Allah memerintahkan kepada kita, kalau dapat nikmat ceritain. Bukan sombong, bukan. Sebagai tanda apa? Mensyukuri nikmat Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika, dapat nikmat ceritain. Karena tahadus bi nikmah. Asal jangan berlebihan. Ya. Cerita nih, alhamdulillah. Kan kadang-kadang di Indonesia di budaya orang suka selamatan ya, tasyakuran kan. Punya rumah baru, ada nikmat, alhamdulillah. Tetangga sekalian, kami mengundang saudara sekalian ke rumah kami dan mereka kami bersyukur mengamalkan firman Allah, wa amma bi ni'mati rabbika, dengan nikmat yang Allah berikan ceritakan. Kami tahadus bin nikmat, ya alhamdulillah. Anak kami yang pertama udah lulus kuliah, sekarang kerja di tempat yang bagus, gitu ya. Anak kami yang kedua udah lulus SMA, sekarang kuliah di kampus favorit pilihan dia, gitu ya. Anak kami yang ketiga yang SD nih, alhamdulillah udah 3 tahun naik juga sekarang. Bersyukur. Manahan itu. Dia menceritakan nikmat, asal jangan berlebihan. Kalau berlebihan kan jadi nggak boleh, ya kan? Namanya tak harus dapat nikmat ceritain. Jangan lagi susah cerita mulu. Lagi banyak duit nggak pernah kelihatan di pengajian, kenapa? Jadi kalau dapat nikmat kan bersyukur ya.
Ada sebuah hadis Nabi, ajaban li amril mu'min. Sungguh ajaib orang yang beriman itu. Kata Nabi kan, inna amrohu kulluhu lahu khairun. Semua urusannya bagus. Lagi senang apa dia? Bersyukur. Bersyukur itu baik. Saat sedang mendapatkan musibah ngapain dia? Bersabar. Bersabar juga baik. Orang Islam itu lagi senang dia bersyukur, lagi susah dia bersabar. Pas nggak tuh? Begitu tuh orang Islam harus. Jadi emang dua dah, ya kan? Jadi lagi senang dia bersyukur kayak begini. Ada pasangan suami istri ada cerita itu. Ada laki-laki menikah dengan perempuan, istrinya cakep banget. Berapa nilainya? 9,9. Istrinya. Suaminya pas-pasan. 6 kurang lah ya, 6-nya udah. Nyaris 6 lah, nyaris 6. Kata istrinya, suamiku alhamdulillahilladzi ja'alana min ahlil jannah. Suamiku, kita bersyukur kepada Allah yang insya Allah menjadikan kita berdua sebagai calon penghuni surga. Kata suaminya, kaifa yakunu dzalik? Mengapa engkau bisa berkata demikian? Naam, suamiku, kata istrinya, kan engkau menikah dengan aku kan cakep. Kan engkau bersyukur. Orang bersyukur di surga dong. Dan aku bersabar, kata istrinya. Orang sabar itu berarti. Oh enggak, atau suaminya baik banget. Begitu tuh. Para istri, sabar ya, Bu. Para suami, ngapa ini? Bersyukur, bersyukur. Kamu rumah tangga begitu lah, ya, bersyukur dan bersabar. Mensyukuri nikmat Allah, ya kan? Jadi wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Bahkan dalam Al-Qur'an sesuatu yang tidak kita sukai sekalipun bisa jadi membawa kebaikan buat kita. Maka lagi senang dia bersyukur, lagi susah dia bersabar. Kelihatannya nggak enak, mungkin suatu saat yang sekarang kita anggap musibah malahan besok membawa berkah, betul nggak? Ya kan? Kemarin kita sesali, sekarang kita syukuri, ya kan? Umpamanya nih, ada orang laki, ada yang masih jomblo di sini, mudah-mudahan cepat dapat jodoh, amin. Karena berakit-rakit ke hulu, kayak Ramadan nih, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang, ketepian. Orang-orang pada ke penghulu, enak dari sahur sendirian. Yang begitu Ramadan nih, mudah-mudahan yang masih jomblo dapat jodoh. Dikit yang amin udah kawin kok banyak nih. Saya lupa apa tadi itu? Apa sih ngomong tadi? Orang rumah tangga atau gitu, bentar ya, saya lupa itu. Orang rumah tangga lagi senang bersyukur, lagi susah dia sesuatu yang kita sesali sekarang, besok kita syukuri. Ada anak laki-laki nih melamar anak perempuan, ditolak, nyesel nggak dia? Marah nggak dia? Ya Allah, rugi mertua, calon mertua masih ditolak. Iya. Terus saya menahan alumni Singapura lagi itu ditolak. Rugi nih calon mertua. Iya. Mungkin dia ngelamar orang Jakarta, ditolak. Dia ngelamar orang Makla yang Bogor masih lebaran tanahnya. Ngelamar orang Bogor, diterima. Apa yang dibilang Pak Ustadz? Untung yang kemarin ditolak. Kenapa Pak? Yang sekarang lebih puhui Pak Ustadz. Yang sekarang ya, alhamdulillah. Mudahan yang sekarangnya anak tunggal Pak Ustadz. Bapaknya umur 90 tahun Pak Ustadz. Bapaknya banyak ini istri saya Pak Ustadz. Latar belakangnya bagus Pak Ustadz. Latar depannya 2 meter Pak Ustadz. Latar belakangnya bagus, latar depannya juga begitu. Pertama ditolak, marah-marah nggak dia? Marah-marah. Lama-kelamaan apa yang dibilang? Untung yang kemarin ditolak, dijadiin sekarang. Kalau jadi kemarin nggak seluas sekarang. Latar belakang dan latar depannya. Kita ngelamar kerjaan ditolak, kesel nggak kita? Kesel. Ngelamar tempat yang lain diterima, enggak? Tapi nggak untung yang kemarin. Jadi orang Islam tuh dia harus ada optimis, berprasangka baik. Berprasangka boleh kita berprasangka buruk, ya kan? Harus positif thinking kan, husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi Muhammad sebagai pembawa berita gembira. Bahkan di fotokopian kita nih, yang megang fotokopian di halaman 4 ada bahkan sunnahnya tentang mimpi nih. Rasulullah bersabda nih di halaman 4 hadisnya itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'a ahadukum ru'yan yuhibbuha." Siapa orang di antara kita, kata Nabi, bermimpi dengan mimpi yang bagus. Yang pertama kata Nabi, fa innaha minallahi ta'ala. Mimpi yang bagus datangnya dari
Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang kita lakukan? Falyahmadillah 'alaiha. Kalau ngimpi bagus kita bilang alhamdulillahirabbil. Dan pesan Nabi wal yuhaddits biha, dan ceritakanlah. Kalau ngimpi bagus ceritain. Sambungan hadisnya. Wa idza ra'a ghaira dzalika mimma yakrahu. Kalau dia bermimpi dengan mimpi yang dia tidak sukai, kata Nabi, fa innaha minasyaiton. Mimpi yang buruk datangnya dari setan. Apakah yang kita lakukan? Falyasta'id billahi min syarriha. Ucapkanlah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan pesan Nabi wala yuhaddits biha, dan tidak perlu wala yadhkurha li ahadin, dan tidak perlu kamu ceritakan pada siapapun. Itu tuh. Mimpi bagus bilangnya alhamdulillah, ceritain sama orang. Mimpi jelek bilangnya apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan kata Nabi tidak perlu engkau ceritakan pada siapapun. Karena sekali lagi orang senang mendengar berita baik dan orang tidak senang mendengar berita buruk. Anaknya mau ujian nih, kan pamit sama orang tuanya. Mama, aku kan cium tangan. Walaupun anak sekarang cium tangan aneh ya, dia cium tangan gitu. Dulu kita cium tangan gitu ya. Coba anak sekarang gimana cium tangannya? Gini nih. Oh, supaya ngajarin dia. Kan dia pamit nih, ya. Aku mau ujiannya, doain ya. Kata bapaknya, nah, ayah mimpi kamu nggak lulus nak. Kayak gitu. Tuh anak lulus nggak dari itu? Mah, aku mau ujian nih mah, doain mah. Nah, mama mimpi kamu nggak lulus nak. Tuh anak lepas gak tuh? Kalau punya bapak begini banget ya. Tuh ganti juga nih kamu ganti. Gitu ya sudah. Meski mimpi yang diceritakan orang lemas jadi fake news, memberikan pengaruh yang buruk. Gitu. Jangan kita suka menceritakan Ustaz, emang nggak boleh cerita buruk, boleh. Jangan berlebihan, ada waktunya. Mimpi, kata Nabi, mimpi bagus ceritain. Mimpi jelek nggak usah. Coba nih, suaminya mau keluar kota, mau keluar negeri, lagi sarapan nih istrinya, udah pegang tiket nih, lagi sarapan, gitu kan? Kata istrinya, Mas, aku mimpi loh Mas. Mimpi apa deh? Pesawat yang kau tumpangi Mas, berlaut Mas. Coba suami dengar lemas gak tuh? Ya Allah, istriku nggak ada kebiasaan jatuh kan? Ya gitu Mas, mimpinya Mas. Suami lemas kan tuh? Tapi semua penumpang sih selamat Mas. Kamu doang Mas yang atur lihat. Gak bisa berenang sendirian. Jandarkan hiu gitu kan? Suami lemas gak tuh? Lemas. Jadi bayangkan apa tadi dulu. Mimpi yang bagus dari Allah, alhamdulillah ceritain. Mimpi buruk dari setan, bilang ta'awuz, dan tidak perlu ceritakan. Ustaz, kalau emang nggak boleh cerita buruk, boleh. Cuma begini nih, saya mohon maaf ya, tentu saya yakin di semua negara ada kebijakan negara. Dulu kita pernah hidup di zaman Orde Baru. Dulu orang bilang kita tidak bebas berbicara, ya nggak? Gini, yang namanya media kan gini. Sekarang pasca reformasi kan bebas berbicara nih. Walaupun kadang-kadang suka kebablasan, betul nggak nih? Kalau sekarang gini, kalau semuanya boleh ngomong, kacau nggak nih? Berantakan gitu. Kadang-kadang kayak maunya pemerintah bilang, saya pernah ceritakan tuh, pemerintah bilang gini, besok lebaran hari Senin. Zaman dulu tuh, kalau pemerintah bilang lebaran Senin, kapan kita lebaran? Senin semua. Ada yang Selasa? Nggak ada, kok hilang? Tidak. Kok meninggal gitu kan? Dulu jangankan ngomong, orang batuk aja takut dulu. Besok lebaran hari Senin. Aku nggak setuju. Ini batuk doang Pak, demi Allah Pak. Ini batuk doang Pak, demi Allah kan. Satu sisi mungkinnya gini, ada kelebihan kekurangan, betul nggak? Tapi bahwa ketika semua orang hari ini rasanya kadang-kadang cuma berita kerusuhan di tingkat RT, di wilayah terpencil, jadi berita nasional gitu tuh. KDRT. Maksudnya beritanya kan gini, ada berita mungkin hanya sekedar berita lokal, ya. Sekarang berita kecil-kecil ada berita nasional gitu. Tadi gini, orang terlalu sering mendengarkan berita buruk, memberikan pengaruh yang buruk. Maka sekarang zaman media sosial, ya nggak? Sampaikan berita baik, ya nggak? Ya, kayak suami istri. Memang ada keluarga-keluarga bermasalah, tapi keluarga-keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, ada nggak tuh? Banyak. Contohnya ini, amin. Nggak baca. Kita kan sering mendengar berita rumah tangga bermasalah, kisruh rumah tangga, kekerasan dalam KDRT, KDRW,
kerusuhan. Sering kita dengar seolah-olah semua orang bejat semua gitu. Ya. Padahal orang yang baik ada nggak? Ada orang yang baik, rumah tangga yang harmonis ada nggak? Banyak. Kita perlu membaca, melihat, mendengar berita rumah tangga yang baik-baik saja, agar juga memberikan pengaruh yang baik kepada kita. Ini tiap hari mendengar berita rumah tangga yang ribut, yang rusuh, kayak zaman sekarang nih. Ya kadang-kadang nggak banyak loh rumah tangga yang baik. Walaupun yang bermasalah ada nggak nih? Orang bilang tuh sekarang zamannya CLBK nih. Cinta lama belum kelar. Gitu ya. Ada nggak yang gitu tuh? Sekarang hati-hati zamannya handphone sekarang nih. Kan zamannya media sosial, Facebook, Twitter, segala macam ya. Ada nggak yang kadang-kadang gitu ya, suami istri udah punya anak 3, suami ketemu mantan waktu TK. Waduh, kacau deh. Ini kan, ada nggak? Dulu TK jelek banget, Pak Ustaz, sekarang ya Allah udah jadi putus. Ujian. Memang ada rumah tangga yang bermasalah, tapi rumah tangga yang baik-baik saja, yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang saling mencintai, saling setia, banyak nggak? Kita perlu membaca, perlu mendengar gitu, karena berita yang baik memberikan pengaruh yang baik. Sampai Nabi bilang mimpi baik ceritakan, mimpi buruk nggak usah. Sampai dalam Al-Quran ini tentangnya ancaman surat An-Nur ayat 19. Allah mengancam orang-orang yang senangnya menyampaikan berita buruk. Allah berikan ancaman buat orang yang di halaman 6 tuh. Sudah kita di halaman 6. Dapat semua fotokopiannya? Ada yang enggak? Ini saya mau juga dapat 3.000 juga cukup ya. Ini ada 4.000 kali nih. Ya. Luar biasa memang di Singapura ya. Muslim ini semangat ya, amin. Saya dengar rajin ibadah banget ya Pak Iman. Saking rajinnya sholat karena belum ada bersembahyang kan. Singapura luar biasa ya. Luar biasa. Belum maghrib, udah buka puasa. Tapi semangat ya, ibadah luar biasa. Ada kawan kita, azan asar dibuka. Kok buka kamu? Sikret maghrib, azannya mirip banget. Azan asar mirip maghrib. Bukan, mirip banget. Sama banget lah ya, sama mu. Lu lihat. Nih, di surat An-Nur ayat 19. Ini perlu jadi gini, sekarang zamannya WhatsApp, zamannya media sosial. Kalau kita share yang baik-baik. Kita mendapatkan pahala kalau kita mengirim tulisan, mengirimkan gambar, mengirimkan video. Kalau isinya baik, orang jadi bersemangat dan mungkin kita berdosa. Kalau kita share sesuatu, keburukan, orang jadi lemes, orang jadi pesimis, orang jadi nggak semangat. Gitu ya? Allah berfirman, kita baca sama-sama di halaman 6. Surat An-Nur ayat 19. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang senang, orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang yang beriman, mereka mendapatkan hukuman yang pedih di dunia dan di akhirat. Allah tahu sedang kamu tidak tahu. Ini ancaman Allah. Para ulama mengatakan ayat ini menjadi ayat kode etik dalam pemberitaan, kode etik dalam dunia jurnalisme. Jadi dalam dunia jurnalis itu menyampaikan berita buruk boleh, tapi jangan berlebihan. Dan rasanya kadang-kadang ada sebagian media yang berlebihan gitu. Hari ini mohon maaf, orang menyampaikan berita pencurian, kriminalitas, bukan cuma berita, tapi ngajarin, betul nggak? Orang memberitakan berita, katakanlah mohon maaf ya, kejahatan seksual, itu bukan cuma berita, tapi ngajarin. Dibuka kancing, dibuka slide, yang baca udah ngiler. Bukan baca kriminal gitu, ini udah ngajarin. Ada tempat hiburan malam di Singapura, alamatnya lengkap, oke harga lagi, orang tahu gua di sini dekat rumah gua nih. Jadi udah bukan lagi berita, tapi udah ngajarin, betul nggak tuh? Sekarang banyak orang belajar jahat dari mana belajarnya?
Ada berita yang disampaikan. Saya pernah dulu di Indonesia, saya lupa tahun persisnya, ketika ramai pencurian kartu ATM di televisi swasta, diundang seorang pakar IT gitu, menceritakan bagaimana terjadinya proses pencurian tuh. Gimana dia bisa membuka ini, gimana dia gitu ya. Di tengah-tengah cerita ada pemirsa yang telepon ke hostnya, tolong Pak bilangin kepada pakar jangan terlalu detail ceritanya, ntar maling-maling yang lain pada baca begitu. Jadi hari ini bukan lagi kita mendengarkan berita, tapi sudah seperti, ya kan? Jangan-jangan masuk dalam ayat orang yang senangnya menyampaikan berita buruk. Sunnahnya menyampaikan berita baik, termasuk kepada orang tua kita. Kepada orang tua sampaikan berita baik. Ya kan? Di Al-Quran di halaman 5. Di halaman 5 Allah berfirman. Ketemu di halaman 5 surat apa tuh? Al-Isra ayat 23. Kita baca sama-sama lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Sadaqallahul azim. Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah mewajibkan kepada kita semua untuk beribadah kepada Allah, tidak boleh musyrik. Wa bil walidaini ihsana, untuk berbuat baik kepada orang tua. Jika orang tua kamu dalam pemeliharaan kamu di usia tua mereka, salah seorang dari mereka atau dua-duanya, fala taqul lahuma uffi wa la tanharhuma, kepada orang tuamu janganlah engkau mengatakan kepada keduanya kalimat yang menyakitkan hatinya, sekedar kalimat kalimat enggak mau. Wala tanharhuma, jangan engkau membentak orang tuamu. Perhatikan di ujung ayat, wa qul lahuma qaulan karima, kepada orang tua bicaralah dengan bicara yang baik. Ucapkan kepada mereka perkataan yang mulia. Kalau cerita sama orang tua, cerita yang baik-baik. Cerita sama orang tua, cerita yang enak-enak. Pak Ustadz, kan yang namanya hidup, kita anak nih Pak Ustadz. Yang namanya hidup ada yang manis, ada yang manis ceritain, yang pahit gak usah. Ya enggak? Buat apaan kita, orang tua udah lanjut usia nih, setiap telepon cerita susah mulu. Ya enggak? Ya enggak? Kirain kamu, ini pulang kampung nih, ada orang pulang kampung Indonesia Lebaran, pulang ke orang tuanya kan, pulang kampung seminggu. Selama seminggu nangis tiap hari, cerita susah mulu. Apa kata ibunya? Ya, pulang berduit jadi. Kalau nangis nggak usah pulang, mendingan, betul nggak? Kalau orang tua cerita yang baik-baik, gimana kabar kamu? Alhamdulillah. Kerjaan gimana? Alhamdulillah. Anak-anak? Alhamdulillah. Suami? Astagfirullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Orang tua dengar anak bilang alhamdulillah, senang nggak tuh? Senang. Gua lagi gaya dikit. Gimana kabar kamu? Alhamdulillah. Terkata ibunya, sakit anak gue. Sakit di Singapura ini. Jadi sama orang tua cerita yang baik-baik, ya kan? Kalau cuma pusing-pusing dikit, gak usah bilang nak kuliah di Singapura. Orang telepon, gimana kabar kamu nak? Aku di mana? Aku lagi sakit banget, lagi pusing. Orang tua dengar anaknya pusing, kepikiran gak tuh? Ya Allah, anakku pusing di Singapura lagi. Ya kan? Udah susul dah, baru di tiket udah sembuh anaknya. Ya kan? Maksudnya gimana kamu? Ya alhamdulillah. Doain aja mah biar aku sehat, biar kuliah lancar, biar pekerjaan baik, gitu ya. Jadi sama orang tua bicarakan yang baik-baik, ceritakan yang baik-baik, Pak Ustadz. Kan ada yang manis, ada yang pahit. Yang manis ceritain, yang pahit telan sendirian. Ya. Apalagi orang tua udah lanjut kan, ngapain cerita yang susah? Pikiran orang tua kita, kirain udah kuliah, udah beres sekali, udah kerja. Buat apa kita? Apalagi cuma jadi bahan pikiran doang. Ya nggak, mudah-mudahan nih yang masih punya orang tua biar tambah sayang sama orang tuanya. Begini ya, mohon maaf nih ya. Orang tua kita, dia tidak kekurangan uang. Orang tua kita,
berkecukupan. Tapi kalau kita anaknya ngirimin hadiah, senang gak ya? Senang. Orang tua kita tidak kekurangan uang, tapi anaknya sebagai tanda sayang ngirimin hadiah, bagi duit ke orang tuanya, senang gak tuh? Pak Ustadz, ibu saya bagi duit nangis Pak Ustadz. Ada gak ibu dikasih uang nangis? Kenapa nangis? Kurang. Kita gocap itu ya. Kalau 2 tahun udah masih gocap. Wabil khusus yang suka janji-janji nih. Ada nggak anak suka janji sama orang tuanya? Ada. Pokoknya bu, ibu tiap bulan tenang bu. Sampai sekarang ibu tenang aja udah. Karena kurang ajar banget. Udah tenang, ibunya di PHP-in kurang ajar banget anak. Pokoknya mama tiap bulan tenang. Maksud kamu nggak? Ya, mama mau ngapain sih tenang? Tenang aja udah. Ada nggak anak juga janji sama orang tuanya? Pokoknya mah, aku kan dulu kuliah di Singapura. Sekarang aku udah kerja mah. Tiap bulan aku kasih uang berapa ya? Mungkin kalau di Jakarta kasih gopay dah 500.000 mah buat bayar listrik, bayar segala macam. Yang namanya orang tua dijanjiin, nungguin nggak? Nungguin. Sebulan, 2 bulan, anak beresik ngomong banget anak. Sebulan, 2 bulan, orang tua nungguin nggak tuh? Kalau yang pernah janji nggak bisa memenuhi, bilang sama kita, Bu, dulu aku pernah janji mau ngasih gopay bu ya, gocap aja bu ya. Kata dia bodoh amat. Gue ngomong dulu sih nggak pintar loh, udah aku banget janji-janji. Ini orang tua nih, dia berkah amin. Orang tua ya. Semoga orang yang masih panjang umur nih, yang seorang tua masih ada, mudah-mudahan panjang umur, bisa membalas kebaikan orang tua kita. Mertua orang tua bukan? Orang tua juga. Bilang terima kasih sama mertua, boleh nggak? Bilang. Bu Haji, saya senang banget jadi mantu Bu Haji. Ya iya, gue kasih motor lu udah tanah. Gak kan gue kasih lu, bangetan. Iya nggak gitu. Terus yang disuruh Pak Ustadz nih Bu Haji. Bilang terima kasih. Kan kita dapat istri udah gede, istri kita kan. Siapa yang melahirkan? Siapa yang nyekolahin? Mertua kita kan udah gede, udah jadi. Iya. Bilang terima kasih sama mertua, jangan lupa. Ya saya girang banget Bu Haji jadi mantu Bu Haji. Lu modal kolor doang kayak gitu. Lu tahu banget lu minjem duit lu ngomong gitu, tahu lu. Dia mau orang tua nih, awal bilang sama orang tua sampaikan good news, jangan sampaikan bad news. Kasihan orang tua kita. Ya, ceritakan yang baik-baik, Awal bilang mimpi bagus, ceritain, mimpi jelek nggak usah. Hari ini banyak generasi muda kita, saya bilang kehilangan semangat, kehilangan kecintaan kepada negara kita. Karena terlalu sering. Mudah-mudahan teman-teman semua nih, Bapak sekalian, kita yang hadir di sini merupakan berita baik buat negara kita. Mudah-mudahan kita jadi orang yang jujur, orang yang amanah, dengan segala kita menjadi berita baik. Di tengah orang bilang berita begini, begitu, kita jadi berita baik. Mudah-mudahan kita tidak jadi beban buat negara kita. Mudah-mudahan kita mudah-mudahan menjadi solusi, membawa hal yang baik buat negara kita. Amin, amin ya Rabbal. Sampai Islam dari sekarang optimis. Ya. Saya pernah tuh lagi sepak bola. Kan Indonesia Malaysia bola kan cukup sengit nih. Lagian kadang-kadang kalah dulu ya. Udah final nih, kalah juga. Saya bilang jangan putus asa. Kita Islam loh asa. Kita kalah di dunia, di akhirat kita balas begitu. Sabar. Jangan kita pesimis nih ya. Pemain pada pasar ya teh. Insya Allah. Ya begitulah memang kita harusnya optimis lah ya. Jadi Rasulullah yang pertama syahidan, yang kedua mubasyiran, beliau sebagai pembawa berita gembira. Yang tadi ini bikin bahkan dalam sebuah hadis kata Nabi, buka ulwalidaini minal uquq, bikin nangis orang tua merupakan durhaka orang tua. Diceritakan ini ada seorang sahabat, ada seorang pemuda datang ke Nabi, berbayat ke Nabi, bersaksi, dia berjuang bersama Nabi, wa taraka abawahu yabqiyani. Dia berjuang sama Nabi, ingin pergi berjihad, tapi mungkin orang tuanya yang ngizinin. Karena kalau dia berangkat kan orang tua nggak ngurusin kan. Nabi tahu kalau dia ingin berangkat bersama Nabi, orang tuanya nangis ngizinin. Apa kata Nabi? Pulanglah engkau ke rumah orang tuamu, buatlah orang tuamu tersenyum, sebagaimana tadi engkau sudah membuatnya menangis. Irji ilaihima wa adhikhuma kama abkaitahuma. Sekarang kau pulang ke rumah orang tuamu. Tadi kan mau berangkat bikin ibumu nangis.
pulang ke rumah orang bikin orang tuamu tersenyum. Saya mohon maaf nih, kalau dulu kita pernah bikin kecewakan orang tua kita. Kita mungkin dulu pernah nakal ya. Kita pernah nggak ngerti dibilangin kan. Ya namanya kita zaman masih muda dulu kan. Kalau dulu kita pernah bikin kecewa orang tua kita, berjanjilah sekarang kita untuk bisa membahagiakan orang tua kita. Seperti pesan Nabi, buatlah orang tua kita tersenyum. Setelah dulu kita pernah membuat mereka menangis dengan ucapan kita, dengan tindakan kita, dengan kelakuan kita gitu kan. Mudah-mudahan sekarang nih, ya kalau orang tua kita masih hidup nih, ya kita main, tuh kita senyum. Dia senang dengan kita kan. Dulu kan 4 bangga kita, dia datang anak. Sekarang kita datang nih, jadi semoga sekali lagi kita menjadi berita baik buat orang tua kita, buat keluarga besar kita. Kalau ibu kita lagi sedih melihat kita nih, jadi semangat kita menjadi anak yang membawa berkah, mudah-mudahan amin. Ya Allah. Kemudian, ini contoh lain lagi, ini menyampaikan berita gembira ya. Dalam Islam, kalau nikah sunnahnya diumumkan. Ingat, karena menikah itu berita gembira. Sampai beliau bersabda, a'linu hadzal nikah, umumkan pernikahan kamu. Sempat ramai orang bicara mengenai Ustadz, apa hukumnya nikah sirri, nikah yang dirahasiakan. Saya tidak bicara masalah hukum boleh atau nggak boleh, karena itu karena pernikahan yang penting kalau ada syarat dan rukunnya kan sah. Cuma Nabi ngajarin kalau nikah sunnahnya diapain? Diumumkan. A'linu hadzal nikah, umumkan pernikahan kamu. Waj'aluhu fil masajid, bikin masjid akad nikah. Kenapa di masjid? Masjid tempat yang paling umum, semua orang tahu. Bahkan kata Nabi, wadribu alaihi bidufuf. Kalau nikah itu kan bikin walimahan, pukul rebana biar rame gitu tuh, tak ada girang. Jadi kalau nikah tuh, kalau di kita kadang orang masang itu nih janur gitu kan, atau kalau di Jakarta masang apa nih, akar pohon kelapa ya, dia dari tukang krem gitu kan. Jadi kalau kamu nikah, umumkan pernikahan kamu. Saya mohon maaf. Kalau seandainya perceraian itu berita buruk, tidak perlu dibesar-besarkan. Ini kadang-kadang ya mohon maaf ya, zamannya sekarang, zaman infotainment nih, ada selebritis tuh kita kawin dikit, mereka kawin kita kagak tahu, begitu bubar undang wartawan. Jadi kalau menikah itu berita baik, sampaikan. Seandainya perceraian berita buruk, tidak perlu dibesar-besarkan gitu. Ya. Menikah kan maka disunahkan. Kalau nikah tuh sunahnya apa itu? Bikin walimah, ya kan? Bikin pesta, pukul rebana biar rame. Ya. Kalau bikin lagu yang riang, duhai senangnya pengantin baru, teroreng gitu kan? Semangat tuh kondangan gitu. Kalau nikah lagu-lagu yang gila, bukan lagu sedih. Saya pernah kondangan lagu sedih sebentar. Lagunya bagus, cuma kan itu bukan lagu nikahan, lagu astagfirullah, hidup di dunia sebab itu pengantin semua tuh pengantin. Orang yang kondangan juga mau ngambil ayam doang aja, lagunya. Jadi kalau Nabi bilang kalau kondangan ini nikah lagu sedih, ada nggak tuh? Nikah lagu sedih, lagunya La Israfil datang memanggil, jasad terkujur di pembaringan Korel. Itu pengantin itu maksudnya lagu itu bagus ya buat muhasabah, ya mulai buat muhasabah, punya punggun muhasabah, dosa kita banyak, dosa kita berlimpah. Gila Israel cocok dah tuh. Dia kawinan gila Israel maksudnya biar dia cocok. Mungkin panitia kan dia ingin ngasih tentang Islam, cuma salah pilih lagu. Lagu muhasabah. Jadi Nabi mengatakan kalau nikah tuh umumkan. Saya tidak bicara masalah hukum, namun Islam mengajarkan kalau nikah diumumkan, jangan ngumpet-ngumpet, ya. Jangan dirahasiakan. Nikah justru diapain? Diumumkan biar kita tahu, ya. Dan tadi ada hikmahnya supaya orang nggak curiga. Jangan berdua perempuan ini siapa nih? Jangan di situ perempuan kondangan. Itu saya nikah. Dia makan tempat sayur dulu, ya. Jadi diumumkan. Bahkan disuruh mukul rebana biar rame gitu. Jadi wa amma bi ni'mati rabbika, dapat nikmat disiarkan tuh, bikin walimah, bikin pesta, ya. Selama tidak berlebihan. Dalam buku fikih itu walimah itu minimal potong kambing seekor. Ada seorang sahabat Abdurrahman bin Auf, dia muhajirin kan, pas ke Madinah, Nabi lihat ada perubahan di wajah Abdurrahman. Kan orang kalau nikah beda nggak tuh? Kan orang kalau jadi pengantin beda, dirapian dikit ya.
Hari-hari biasa berantakan dah. Masih di pengantin, rapi nggak tuh? Pakai jas, kegedean, minjem, kayak nasi. Tumben-tumbenan jadi pengantin. Orang kalau nikah berubah ya nggak, jadi rapian dikit, bersih mukanya, cuci tuh ya nggak, jadi pengantin. Nabi lihat Abdurrahman, Nabi kayak Abdurrahman, ada apa kan kau kelihatan beda? Kata Abdurrahman, aku menikah Nabi. Tazawwadtu imra'atan minal ansor, aku baru menikah dengan seorang perempuan ansor, gitu kan? Kata Nabi, kemudian di ujung hadis, aulim walau bisyatin, bikinlah pesta walimahan, meskipun kecil, meski hanya memotong seekor kambing. Karena mungkin budaya, ya mungkin kalau di kita ya motong ayam matu dah. Undang 10 orang dah, tanda kita saya tasyakuran gitu. Kalau orang Arab minimal, maka dalam ilmu fikih itu seminimal-minimalnya walimahan motong kambing 1. Wala hadda li aqtariya, tidak ada batasan maksimal. Maksudnya boleh nggak Pak Ustadz orang bikin pesta walimahan 3 hari 3 malam, boleh nggak? Boleh kalau bikin halal. Cuma dia banyak kali undangannya, tempat di Facebook 3.000. Di Twitter follower berapa? 5.000. Itu undangnya di medsos lagi nih ya. Besok saya nikah. Upload tuh. Yang undang duyun orang. Boleh nggak dia pesta 7 malam? Ya kalau uangnya halal boleh nggak? Mungkin dia keluarganya banyak kali. Dia kontraktor lagi, kontrak sini. Bayar tetangga gitu ya. Boleh dah. Itu uangnya halal. Jadi agama ini jadi kalau bagi tuh, tapi kalau ada musibah, ya, ada musibah, dia tidak perlu dibesar-besarkan. Kayak tadi kalau menikah itu kebahagiaan, kita syiarkan. Seandainya berceraian itu katakanlah bad news, tidak perlu bahkan ada bab merahasiakan penyakit, ada bab merahasiakan sedekah, ada merahasiakan musibah gitu kan. Dan ada bab gitu tuh, merahasiakan musibah yang kita rasakan. Begini, jangan lagi sakit seluruh dunia tahu gitu. Saya lagi pusing banget nih. Update status. Pala lagi puyeng banget, sales. Ada gambar lagi pakai koyo. Seluruh dunia tahu dia lagi pakai koyo, seluruh dunia. Bisa dia. Payah puyeng banget nih pala.